Ya, terima kasih Suster. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman muda, selamat malam. Belum ngantuk ya? Belum ngantuk ya, semoga terjaga. Tidak ngantuk di gereja gitu ya. Saya mau cerita dikit saja gitu ya. Ya dikitnya nanti berapa menit gitu. Dikit saja. Saya setuju dengan Romo Yusuf gitu ya, bahwa panggilan itu misteri begitu. Panggilan itu misteri. Apakah ini benar-benar Tuhan memanggilku di jalan ini atau enggak ya? Apakah aku memang harus memilih menjadi imam atau menjadi suster? Ya atau enggak ya? Nah, biasanya kalau muncul seperti itu teman-teman, tadi Romo Yusuf menekankan cobalah dulu gitu ya. Berangkat gitu ya. Seumpama konkretnya seperti ini, kita mengikuti acara bincang ini bersama gitu ya. Kita mengikuti acara bincang bersama, lalu ada teman-teman, entah yang cowok, entah yang cewek, terus merasa, oh menarik juga ya, hidup sebagai romo, sebagai suster, nah itu sebenarnya apa ya, angin sepoi-sepoi gitu ya, yang bikin apa suster, Nur? Maknyes gitu ya, yang bikin maknyes gitu. Tapi kadang teman-teman bingung, apakah betul ya, kayak ragu gitu loh, kayak ragu. Semua mendengarkan sharing dari Romo Yusuf, Romo Budi, Suster Kamila, itu ada dorongan gitu, ada kayaknya aku pengen deh coba gimana sih kehidupan religius, berbagai Romo itu hidupnya seperti apa, Suster seperti apa. Nah itu sebenarnya angin sepoi-sepoi, biar untuk merasakan maknyesnya tadi teman-teman. Kenapa ini lanjutannya yang penting yang ingin saya ceritakan adalah mengapa saya bertahan di dalam Serikat Yesus atau masih bertahan dan setia di pilihan ini gitu ya. Ada satu pengalaman ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman dan bagi saya sih menyentuh, nggak tahu nanti kalau bagi teman-teman. Saya belum lama memilih Serikat Yesus, berada di Serikat Yesus itu baru 5 tahun ini. 5 tahun ini. 2 tahun awal saya di Semarang. Saya 2 tahun itu ngapain gitu ya. Intinya saya membentuk diri gitu ya. Membentuk diri berbagai macam lah, membentuk diri seperti apa. Tapi ingin saya ceritakan satu pengalaman yang menyentuh saya, teman-teman. Jadi pengalaman kenapa kok saya merasa diteguhkan gitu ya. Intinya sebenarnya teman-teman, poin pentingnya adalah saya sungguh merasa dicintai oleh Tuhan secara personal. Kenapa saya bisa meyakini itu teman-teman? Ada satu pengalaman waktu 2 tahun di Semarang itu, saya mengalami apa yang diarahkan oleh pembimbing saya itu jalan kaki 9 hari gitu ya. Ini jarang sekali orang mengalami dan saya keheran-heranan kenapa seorang frater disuruh untuk jalan kaki 9 hari. Sebenarnya terinspirasi oleh narasi Injil 2 murid di Emmaus gitu ya. Kenapa kok saya bisa merasakan saya sungguh dicintai oleh Tuhan? Jalan kaki itu saya menjalaninya tanpa bawa uang, lalu hanya bawa 2 setel pakaian, berdua saja dengan satu frater yang lain, dan itu untuk makan, lalu untuk penginapan, itu apa yang terjadi teman-teman? Saya mengalami minta-minta, dan itu apa? Bagi saya sesuatu yang baru dan menantang. Kok saya minta-minta ya? Selama ini saya sebelum itu ya, selama ini saya hidup di Sragen nggak pernah minta-minta gitu ya. Minta-minta itu dalam arti jalan kaki, minta keluarga sini, keluarga situ gitu ya. Itu tantangan bagi saya teman-teman. Nah ketika minta-minta itu awalnya saya malu teman-teman. Aduh, masa minta makan, masa minta tempat tinggal. Dan apa yang terjadi ya? Gimana ya? Terpaksa kalau kamu nggak minta, kamu bisa kalau tidur hanya di pinggir jalan, bisa jadi dibawa ke polisi, bisa jadi kan, atau makan-makan bisa ditolak gitu ya. Tetapi akhirnya saya memberanikan diri untuk minta entah makan, entah tempat penginapan. Dan apa yang terjadi yang saya rasakan adalah Tuhan menyertai saya gitu ya. Saya minta pernah ditolak gitu ya, tapi saya minta
saya tinggal di beberapa keluarga yang itu bukan Katolik. Memang keluarga Katolik saya hindari. Memang dari pembimbing, hindarilah keluarga Katolik. Itu. Jadi saya meminta, sangat coraknya kayak kalau ada di suatu tempat itu yang sangat dominan Buddhis, agama Buddha gitu ya, atau Muslim gitu ya, yang di depan rumahnya itu ada tulisan Arabnya, itu saya datangi gitu ya. Dan saya merasa kadang juga takut gitu ya. Tapi apa yang terjadi, mereka menyambut, mereka memberi makan, bahkan ada satu keluarga yang menganggap kami itu seperti keluarga sendiri begitu ya. Itu teman-teman, itu yang meneguhkan saya bagaimana ternyata pengalaman itu bisa ditemukan juga dalam pengalaman nyata, pengalaman hidup harian kita. Tuhan menyertai gitu ya. Kadang kita mengatakan Tuhan menyertai kita, lalu Tuhan mendukung kita pada pilihan ini gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika mengalami perjalanan 9 hari, tidak tahu bagaimana nanti saya jadinya apa, bisa jadi kelaparan di jalanan gitu ya. Itu, tetapi itu yang membangun panggilan saya gitu ya. Sama seperti Romo Budi, Romo Yusuf gitu ya. Juga menjalani panggilan itu juga naik turun gitu. Tetapi apa tadi, mencoba mangkat dulu gitu ya. Berangkat dulu meskipun kedepannya tidak tahu apakah jadi Romo, apakah tidak. Tetapi namanya proses panggilan, kalau panggilan hidup berkeluarga pun sama gitu ya. Naik turun, lalu juga ragu, sama. Kita menjalani hidup sama. Punya plus minusnya, kurang lebihnya gitu ya. Tapi itu teman-teman, Frater, saya ingin menceritakan itu, pengalaman di mana saya disentuh oleh Tuhan secara personal dalam hidup saya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, kalau Romo Sabto tadi mengatakan kita harus memberikan waktu untuk hening gitu ya. Nah itu kita akan melihat cinta Tuhan yang luar biasa di dalam keluarga, di dalam pilihan-pilihan kita, dalam kehidupan kita saat ini juga gitu. Itu teman-teman. Jadi panggilan itu kata Romo Yusuf misteri gitu ya. Kita tidak tahu kedepannya mau gimana, tetapi kita masih yakin saya ingin komitmen untuk setia pada pilihan panggilan ini gitu ya. Itu suster yang bisa saya bagikan gitu ya.